Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, dan insya Allah kali ini kita akan kembali berlatih mengerjakan pelatihan soal PTS. Kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam, untuk kelas 9 semester kedua. Jumlah soalnya untuk kali ini adalah 40 soal pilihan ganda. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel ini agar terus bisa menghadirkan konten-konten yang bermanfaat. Baiklah, tanpa memperpanjang kata, mari kita mulai. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat pada pilihan A, B, C, atau D di bawah ini. Nomor 1. Hamzah telah berusaha sungguh-sungguh agar cita-citanya masuk ke Fakultas Kedokteran dapat tercapai. Namun belum berhasil. Ia tetap tegar menghadapi kegagalannya karena ia yakin bahwa di balik semua itu ada hikmah yang lebih baik. Sikap Hamzah tersebut mencerminkan seorang yang beriman kepada A. Malaikat, B. Kitab, C. Qada dan Qadar, D. Hari Kiamat. Jawabannya adalah yang C, ya, Qada dan Qadar atau takdir, ya. Oke, baik. Nomor 2. Salah satu ciri sikap orang yang beriman kepada qada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Sering merasa pesimis, B. Kadang merasa gelisah, C. Senantiasa merasa senang, D. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ya, ini kepada Allah, ya. Jawabannya adalah yang D, ya, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Nomor 3. Perhatikan potongan ayat berikut ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Arti dari potongan surat Ar-Ra'd ayat 11 tersebut adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka A. Mengubah keadaan diri mereka sendiri, B. Meneguhkan keimanan kepada Allah, C. Mengendalikan hawa nafsu mereka, D. Menerima takdirnya dengan ikhlas. Jawabannya adalah yang A, ya, mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nomor 4. Sejak kecil Zahra bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Ia berusaha untuk menggapai cita-citanya dengan belajar sungguh-sungguh. Ia juga tidak lupa untuk selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kesungguhannya tersebut, Zahra sukses meraih cita-citanya dan menjadi guru di sebuah madrasah. Takdir yang dialami oleh Zahra merupakan contoh adanya takdir A. Mubrom, B. Mu'allaq, C. Muyassar, D. Mubah. Jawabannya adalah yang D, ya, takdir mu'allaq. Takdir yang bisa diubah dengan usaha atau ikhtiar. Oke, baik. Kemudian nomor 5. Gambar manakah yang menunjukkan takdir mu'allaq? Yang A, ini orang meninggal, B, ini bencana alam, kemudian yang C, ini mendapat prestasi, kemudian yang D, ini hari kiamat. Jawabannya adalah yang menunjukkan takdir mu'allaq adalah yang C, ya, mendapatkan prestasi. Oke, kemudian nomor 6, mewujudkan perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai irodahnya disebut A. Qada, B. Nasib, C. Tawakal, D. Qadar. Jawabannya adalah yang D, ya, Qadar. Oke, kemudian nomor 7. Ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya adalah pengertian dari A. Takdir mubrom, B. Takdir mutlak, C. Takdir mu'allaq, D. Takdir ilahi. Jawabannya adalah yang C, ya, takdir mu'allaq. Itu di situ ada usaha dan ikhtiar dari manusia. Kemudian nomor 8. Jodoh dan rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian kita tidak boleh hanya berdiam diri saja. Maka untuk mendapatkannya diperlukan A. Ikhtiar, B. Tawakal, C. Ilmu, D. Iman. Jawabannya adalah yang A, ya, ikhtiar. Nomor 9. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya.
Maksud dari ayat tersebut adalah titik-titik. A. Kematian tidak dapat diundur dan dimajukan. B. Kematian seseorang telah diketahui. C. Ajal manusia dapat diminta. D. Ajal manusia dapat dimajukan. Jawabannya adalah yang A ya. Kematian tidak dapat diundur dan dimajukan. Nomor 10. Perilaku yang tidak benar ketika menerima musibah adalah titik-titik. A. Sabar dalam menerima musibah. B. Rela menerima yang sudah terjadi. C. Menganggap Allah sudah membenci kita. D. Berusaha memperbaiki nasib. Yang tidak benar adalah yang C ya, menganggap Allah sudah membenci kita. Nomor 11. Sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan dengan orang lain, yaitu perbedaan pendapat, agama, suku, dan bahasa adalah pengertian dari titik-titik. A. Simpati. B. Toleransi. C. Rukun. D. Hormat. Saling menghormati perbedaan dengan orang lain. Jawabannya adalah yang B ya, toleransi. Nomor 12. Berikut ini contoh dari sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Membunyikan petasan dengan keras. B. Tidak mau menerima pendapat orang lain. C. Membuat keributan di kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. D. Tidak mengejek teman yang berbeda suku dan agama. Contohnya adalah jawabannya yang D ya, tidak mengejek teman yang berbeda suku dan agama. Oke, nomor 13. Tidak menghidupkan radio atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga adalah contoh dari sikap titik-titik. A. Simpati. B. Toleransi. C. Rukun. D. Berbaik sangka. Jawabannya adalah yang B ya, toleransi. Nomor 14. Seorang mukmin hendaknya menghargai perbedaan dengan mukmin lain, sebab sesama mukmin bagaikan A. Saudara. B. Musuh. C. Teman lama. D. Saudara jauh. Jawabannya adalah yang A ya, saudara. Oke, baik. Nomor 15. Yang merupakan contoh toleransi di sekolah adalah titik-titik. A. Menghargai pendapat saudara. B. Tetap mengikuti kerja bakti di kampung walaupun tidak sependapat. C. Memberi kebebasan kepada teman saat pemilihan ketua OSIS. D. Membiarkan teman beragama lain untuk melaksanakan ibadah. Oke, jawabannya adalah yang D ya, membiarkan teman yang beragama lain untuk melaksanakan ibadah. Nomor 16. Sikap bijaksana yang dilakukan pemimpin musyawarah jika ada pendapat yang setuju dan tidak setuju adalah titik-titik. A. Menampung pendapat yang setuju. B. Menampung pendapat yang tidak setuju. C. Menolak pendapat yang tidak setuju. D. Menampung pendapat yang setuju dan tidak setuju. Jawabannya adalah yang D ya, menampung pendapat yang setuju maupun yang tidak setuju. Nomor 17. Penerapan toleransi dalam masyarakat yang beragam, baik agama, kebudayaan, dan bahasa akan menimbulkan titik-titik. A. Perselisihan antar anggota masyarakat. B. Ketentraman dan kerukunan. C. Kekacauan dan ketidaktentraman dalam kehidupan. D. Keteraturan dan sikap ingin menang sendiri. Jawabannya adalah yang B ya, ketentraman dan kerukunan. Nomor 18. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya agar saling titik-titik. A. Bekerja sama sekali-sekali saja. D. Menghormati dan menghargai. C. Menolong dengan mengharap upah. D. Bekerja sama dalam kemungkaran. Jawabannya adalah yang B ya, menghormati dan menghargai. Nomor 19. Di bawah ini adalah beberapa manfaat dari toleransi antar umat beragama, kecuali A. Menyadari bahwa hidup ini tidak bisa terlepas dari orang lain. B. Berpikir positif terhadap keberadaan agama lain. C. Memaksa penganut agama lain untuk masuk Islam. D. Membangun tradisi dialog antar agama. Kecuali jawabannya adalah yang C ya, memaksa penganut agama lain untuk masuk Islam. Nomor 20. Menurut Islam, toleransi disebut dengan titik-titik.
A. Tasamuh, B. Tayamum, D. Tolerare, D. Toleransi. Jawabannya adalah yang A ya, tasamuh. Nomor 21. Segala ketentuan atau keputusan Allah sejak zaman azali disebut titik-titik. A. Qada, B. Qadar, C. Takdir, D. Sunnatullah. Jawabannya adalah yang A ya, Qada. Baik, nomor 22. Bagi setiap mukmin harus beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke titik-titik. A3, B4, C5, D6. Jawabannya adalah yang D ya, rukun iman yang ke-6. Nomor 23. Ketentuan-ketentuan bagi manusia sebelum diciptakan telah ditulis dalam lembaran yang disebut A. Buku amal, D. Buku putusan, D. Lauhul mahfuz, D. Lauh kutub. Jawabannya adalah yang C ya, Lauhul mahfuz. Nomor 24. Alif memiliki cita-cita ingin menjadi juara 1 pada lomba Olimpiade Matematika tingkat nasional. Untuk mewujudkannya ia giat berlatih. Akhirnya Alif berhasil menjadi juara 1 pada lomba Olimpiade Matematika tingkat nasional. Nah, perilaku Alif merupakan contoh titik-titik. A. Takdir mu'alaq, B. Takdir mubrom, C. Tawakal, D. Syukur. Jawabannya adalah A ya, takdir mu'alaq. Kemudian nomor 25. Segala sesuatu yang berkaitan dengan nasib manusia telah ditentukan oleh Allah sejak titik-titik. A. Zaman azali, B. Dalam kandungan, C. Lahir, D. Di alam barzah. Jawabannya adalah yang A ya, sejak zaman azali. Nomor 26. Manusia diwajibkan berikhtiar. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk salah satu bentuk ikhtiar adalah titik-titik. A. Fatan selalu giat belajar agar cita-citanya tercapai. B. Yuli pergi ke dukun untuk merubah nasib. C. Ayah rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan. D. Pak Ahmad rajin berolahraga agar sehat. Jawabannya adalah yang B ya, Yuli pergi ke dukun untuk merubah nasib. Ini bukan bentuk ikhtiar. Nomor 27. Sunnatullah berlaku atas titik-titik. A. Hewan dan tumbuhan, B. Semua makhluk Allah, C. Semua orang yang beriman, D. Orang yang beriman dan kafir. Jawabannya adalah yang B ya, semua makhluk Allah. Nomor 28. Ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkan atau mengubahnya adalah pengertian dari titik-titik. A. Takdir mu'alaq, B. Takdir mubrom, C. Bersabar, D. Bersyukur kepada Allah. Nomor 28. Jawabannya adalah B ya, takdir mubrom. Ini ketentuan dari Allah yang manusia tidak mampu mengubahnya. Nomor 29. Berikut yang bukan merupakan contoh takdir mubrom adalah A. Kekayaan seseorang, B. Jenis kelamin anak, C. Kematian seseorang, D. Datangnya hari kiamat. Jawabannya adalah yang A ya, kekayaan seseorang. Nomor 30. Seorang pelajar berhasil mencapai prestasi sesuai kadar usaha yang dilakukan. Prestasi tersebut tergolong titik-titik. A. Anugerah yang tak terhingga, B. Takdir mubrom, C. Takdir mu'alaq, D. Keberuntungan yang membanggakan. Jawabannya adalah yang C ya, takdir mu'alaq. Nomor 31. Salah satu ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar adalah titik-titik. A. Mempertebal keimanan kepada Allah, B. Malas berusaha, C. Menunggu keajaiban datang, D. Tidak mau berusaha. Jawabannya adalah yang A ya, mempertebal keimanan kepada Allah. Nomor 32. Dalam hidup dan kehidupan seseorang kadang-kadang menemui kegagalan. Kegagalan bagi seorang yang beriman pada qada dan qadar adalah titik-titik. A. Peringatan ujian, B. Musibah, C. Ujian, D.
penambah pahala. Kedua, jawabannya adalah yang C ya, ujian. Nomor 33. Berikut yang bukan manfaat beriman kepada kodo dan kodar adalah titik-titik. Yang bukan manfaat. Jawabannya A. Menyadari perlunya berusaha dalam kehidupan. B. Manusia akan giat beribadah dan berdoa. C. Membuat orang tidak takabur. D. Membuat percaya akan kemampuan diri sendiri. Jawabannya adalah yang D ya. Membuat percaya akan kemampuan diri sendiri. Nomor 34. Contoh penerapan tata krama dalam bersikap adalah titik-titik. A. Membusungkan dada. B. Merapatkan jarak kedua kaki. C. Mengangguk kecil tanda perhatian. D. Menyilangkan kaki dan tangan. Jawabannya adalah yang C ya, mengangguk kecil tanda perhatian. Nomor 35. Contoh penerapan tata krama dalam berkomunikasi lisan adalah A. Memperhatikan dan mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan. B. Mengeraskan volume suara dan memandang tajam lawan bicara agar tampak tegas. C. Mendominasi pembicaraan agar berwibawa di depan lawan bicara. D. Memilih kata-kata yang agak berbelit-belit untuk menguji kecerdasan lawan bicara. Jawabannya adalah yang A ya, memperhatikan dan mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan. 36. Berikut perbuatan yang tidak mencerminkan bertata krama adalah A. Sopan dalam menyapa teman di media sosial. B. Santun dalam berbicara kepada orang tua di rumah. C. Berpakaian sesuai syariat Islam. D. Berbicara dengan keras kepada orang tua. Jawabannya adalah yang D ya, berbicara dengan keras kepada orang tua. Nomor 37. Contoh penerapan tata krama dalam bersikap adalah titik-titik. A. Mengangguk kecil tanda perhatian. B. Membusungkan bahu atau dada. C. Menyilangkan kaki dan tangan. D. Merapatkan jarak kedua kaki. Jawabannya adalah yang A ya, mengangguk kecil tanda perhatian. Nomor 38. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Bunga menjawab pertanyaan guru sambil membelakanginya. 2. Fatan mengucapkan kata permisi ketika melewati salah seorang gurunya. 3. Fadil makan dan minum sambil duduk di kantin. 4. Zaki meneriaki temannya yang sedang belajar outdoor dari kelasnya. 5. Riki di teras kelasnya sambil mengangkat kakinya. Ya. Perilaku yang belum mencerminkan tata krama yang baik merupakan, ini harusnya ditunjukkan oleh nomor titik-titik ya. A. 1, 2, dan 3. B. 3, 4, dan 5. C. 1, 4, dan 5. D. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang C ya, 1, 4, dan 5. 1, 4, dan 5. Yaitu Bunga menjawab pertanyaan guru sambil membelakangi. 4. Yaitu Zaki meneriaki temannya yang sedang belajar. Lalu Riki di teras kelasnya sambil mengangkat kaki ya. Nomor 39. Bertutur kata lemah lembut dan bertingkah laku halus merupakan pengertian dari titik-titik. A. Tata krama. B. Santun. C. Malu. D. Akhlak karimah. Jawabannya adalah yang A ya, santun. Nomor terakhir, nomor 40. Contoh perilaku santun di sekolah adalah titik-titik. A. Membantu guru mempersiapkan pelajaran di kelas. B. Selalu menjaga kebersihan dan memungut sampah di sekitar sekolah. C. Berbicara kepada guru dengan suara rendah dan tidak terburu-buru. D. Berpakaian rapi, bersepatu, dan merapikan rambut bagi siswa laki-laki. Jawabannya adalah ya, yang C ya. Nah, demikian teman-teman semua latihan soal kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.